dengan langsung dipraktekannya di empang dan dibuktikan ternyata aroma wangi dimakan, aroma amis dimakan. Terus sebenarnya ikan mas ini sukanya aroma apa sih Kang? Lebih banyak kroto lebih bagus. Padahal ikan mas nggak pernah naik pohon untuk nyari kroto. Nggak ada ikan mas yang naik pohon buat makan kroto, nggak ada. Tapi kenapa dipakai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Amin. Salam pemula, salam PAUD. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengulas tentang aroma umpan yang disukai oleh ikan mas. Amiskah? Wangikah? Tapi sebelum saya mengulas lebih detail, alangkah baiknya kita menyamakan dulu persepsi tentang mancing ikan mas ini. Karena ini bahasannya tentang aroma dan tentang esen, jadi yang masuk sini tidak semuanya pemancing ikan baru. Ada yang dari Galatama dan ada yang dari Galapung. Nah, harapannya dengan kita menyamakan persepsi, jadi tidak salah mengartikan. Untuk Galatama sendiri, yang saya tahu itu adalah ikan full sewa. Jadi semua ikan dirilis. Setelah dapat semuanya dilepasin lagi dan gak ada yang dibawa pulang. Terus Galapung. Untuk Galapung ini yang disewa itu induknya aja. Untuk ikan kecilnya itu ikan baru. Jadi setiap pemancing punya jatah ikan kecil, dilepasin sebelum atau saat lomba mulai. Tapi kalau dapat induk nggak boleh dibawa pulang, dilepasin lagi. Dan terakhir adalah pemancingan pelampung atau pemancingan lomba biasa atau harian. Nah, ini semuanya full ikan baru. Kenapa persepsi ini harus disamakan dulu? Karena ada beberapa sahabat yang sharing, itu ternyata istilah mancing ini penyebutannya sama, tapi artinya beda dengan yang saya tahu gitu. Karena yang nonton ini nggak semuanya dari Karawang, jadi mungkin ada beberapa tempat atau daerah yang bahasanya sama atau penyebutannya sama, cuma artinya beda. Nah, dengan disamakannya persepsi ini, harapan saya jadi nggak salah nangkep. Oke, balik lagi ke bahasan aroma umpan yang disukai ikan mas. Sebelum saya mulai lebih detail, ada beberapa pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat kritis. Pertanyaannya apa, Kang? Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, sebenarnya ikan mas ini senangnya aroma amis atau wangi. Dan yang kedua, kenapa umpan pakai kerotok? Jadi sahabat ini bertanya sambil cerita. Jadi dia mancing, kiri kanan udah dapet, tapi dia belum dapet. Terus dia nyolek umpan temen yang sebelah kiri. Dicium aromanya itu
aromanya wangi. Terus yang kanan juga sama, dicolek lagi aromanya, umpannya. Ternyata aromanya amis. Kedua umpan ini dimakan, kiri kanan amis dan wangi dimakan, punya dia nggak dimakan. Nah, ini pertanyaan dasar yang sangat kritis. Kenapa kritis? Dengan langsung dipraktekannya di empang dan dibuktikan ternyata aroma wangi dimakan, aroma amis dimakan. Terus sebenarnya ikan mas ini sukanya aroma apa sih, Kang? Yang kedua, kenapa pakai kroto? Dan banyak para pemancing itu mengatakan lebih banyak kroto lebih bagus. Padahal ikan mas nggak pernah naik pohon untuk nyari kroto. Nggak ada ikan mas yang naik pohon buat makan kroto, nggak ada. Tapi kenapa dipakai? Saya anggap pertanyaan ini sangat luar biasa. Hal yang dasar dan luar biasa. Terus jawabannya gimana, Kang? Siap. Nah, jadi jawabannya itu adalah menyesuaikan dengan kebutuhan ikan, yaitu nilai gizi. Loh, kok nilai gizi? Kan pertanyaannya aroma apa yang disukai? Betul. Jadi masalah aroma ini pertimbangannya ini kesekian. Yang nomor satu itu nilai gizi. Jadi kalau nilai gizinya udah cukup, aroma umpannya mau amis atau wangi, pasti dimakan. Pasti dimakan. Pasti dimakan. Dan jawabannya ini ada hubungannya dengan pertanyaan kedua. Kenapa pakai kroto? Padahal ikan mas gak pernah naik nyari kroto. Karena kandungan protein pada kroto ini termasuk tinggi. Ada yang mengatakan 40%, dari 35, 40 sampai 45%. Nah, dengan pertimbangan nilai gizi ini, terus aroma akhirnya mau wangi, mau amis, itu akan tetap dimakan. Karena sesuai dengan kebutuhan ikan. Kalau aroma sendiri ini lebih ke untuk menipu. Nah, mulai nyambung nih bahasanya dengan aroma. Jadi jawabannya adalah nomor satu, nilai gizi. Cukupkan dulu kebutuhan ikan, yaitu protein. Yang kedua baru aroma. Jadi kalau nilai gizinya udah cukup, umpan mau amis atau wangi, pasti dimakan. Terus kesimpulannya gimana, Kang? Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk aroma akhir umpan itu menyesuaikan dengan target ikan. Dibuat amiskah atau wangi, menyesuaikan dengan target ikan kecil atau ikan besar. Tapi ada tapinya. Tetap harus balik lagi ke basic atau fungsi esen itu sendiri. Bahwa fungsi esen adalah untuk menipu ikan agar ikan cepat menemukan umpan. Maksudnya gimana, Kang? Nah, contoh kecil, suka ada ada pemancing yang bilang ikan kecil butuhnya amis, ikan besar butuhnya wangi.
Kejadian ini kejadian yang saya alami dulu. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Jadi dulu itu saya beli SN dari Bandung. Nah, yang saya tahu di Bandung itu ikannya kecil-kecil, 5-10 ekor, bahkan 5-12 ekor dipakai. Dan SN yang saya beli ini emang penjualnya itu untuk ikan kecil. Saya beli, dan aromanya setelah datang SN-nya itu aromanya nggak ada amis-amisnya. Yang satu bau kenanga, yang satu bau melati. Nah, ini kalau dikaji lagi, kok ikan kecil malah dikasih wangi? Kok ikan kecil wangi? Padahal teorinya amis. Karena balik lagi ke tujuan pembuatan SN itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menipu ikan agar lebih cepat menemukan umpan. Terus yang amis apanya? Yang amis adalah umpannya. Kalau SN-nya sama aja. Bahkan yang saya dengar dari senior-senior saya orang Bandung, itu penggunaan bahan astiri yang wangi rata-rata itu lebih ngeri. Usar, nilam. Nah, ini kan bahan astiri dan wangi, bukan amis. Bahkan ada yang kamper. Nah, jadi untuk aroma itu sendiri atau untuk pembuatan SN itu sendiri tujuannya adalah untuk menipu ikan. Pertimbangannya adalah ambang deteksi. Seberapa cepat SN ini dapat mengundang ikan. Jadi pendapat ini belum final ya. Masih hanya berbentuk pendapat. Karena akan berbeda hasilnya atau berbeda pendapat dengan yang lain, tergantung referensi yang diambil dan pengalaman juga, karena tiap orang punya pengalaman masing-masing. Terus selanjutnya adalah satu pertanyaan lagi dari salah satu sahabat yang orang Bekasi. Mancing galapung dengan umpan yang sama, hasil berbeda. Umpannya sama, cuma SN-nya masing-masing. Nah, temennya ini sering banget dapat induk. Jadi kalau mancing bareng, umpannya sama, cuma SN-nya masing-masing. Yang satu temennya ini sering banget dapat induk. Cuma kalau yang lain dapatnya ikan kecil, padahal umpan yang sama. Balik lagi ke istilah mancing tadi, galatama dan galapung. Galatama full sewa, galapung yang disewa induknya aja. Ikan kecilnya adalah ikan baru. Nah, sebenarnya saya nggak punya pengalaman di galapung, belum pernah mancing. Cuma saya punya pengalaman di galatama. Jadi ikan mas ini ternyata punya memori juga. Dalam artian bisa menyimpan ingatan. Jadi kalau ikan mas ini udah makan dengan aroma tertentu, besok lusa nggak akan makan lagi. Bisa seminggu, 2 minggu mungkin, atau mungkin bulanan, tergantung ikannya. Nah, kalau aroma ini udah pernah makan, terus dia ngerasa sakit, nah ini tersimpan di ikan. Makanya di video sebelumnya saya pernah bilang, nggak ada oplosan yang abadi di galatama. Karena ikannya itu-itu juga. Galapung pun sama. Ikannya, indukannya ikan sewa.
Setelah makan, dilepas lagi, suruh makan lagi. Dan ikan ini menyimpan memori itu, bahwa aroma tertentu yang bikin dia sakit, jadi trauma. Begitu mencium aroma yang pernah nyakitin dia, malah lari. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah si aroma ini dibepas atau tidak tercium oleh ikan. Jadi kalau dulu saat masih mancing galatama, esen ini paling kuat 4 hari. 4 hari bagus, hari kelima memble, kerepotan, suntik lagi aroma yang baru. Nah, ternyata aroma ini nggak kecium oleh ikan. Jadi aroma yang sudah sangat terlalu biasa di empang yang pernah dipakai, aroma ini seolah-olah tidak tercium. Maksudnya gimana, Kang? Nah, jadi contohnya gini. Orang yang ngerokok, yang biasa ngerokok, itu akan menganggap rokok aromanya biasa saja, bahkan dianggap enak. Tapi oleh orang yang nggak ngerokok, ini aromanya sangat bau sekali, bahkan bikin batuk. Waduh, masih bingung? Contoh orang yang makan pete atau jengkol sama orang yang nggak makan pete atau jengkol. Orang yang makan pete atau jengkol perasaan biasa aja. Tapi orang yang nggak makan pete atau jengkol itu kalau nyium atau mencium napas yang makan jengkol, itu pasti kecium bau jengkol. Sama hanya dengan esen. Saking biasanya ikan ini mencium aroma tertentu, taruhlah contohnya stroberi lah. Di empang ini sering banget aroma stroberi ini dipakai. Nah, besok lusa setelah ikan ini bosen karena saking seringnya dipakai, yang pakai esen stroberi bisa jong. Kenapa jong? Karena si aromanya ini tadi yang pertama mungkin memori, yang kedua adalah aroma ini dibepas, seolah-olah aroma ini nggak tercium. Karena saking biasanya. Makanya saya suka tanya, Kang, untuk yang suka yang order ya, ini untuk mancing pelampungan harian atau galatama atau galapung. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi adalah mungkin saja esen yang digunakan itu udah sering dipakai pemancing yang lain sebelumnya. Makanya punya karakter dua tadi. Pertama adalah dari trauma, yang kedua adalah dibepas. Dan bisa jadi aroma esen temen yang sering dapat babon ini esen yang jarang sekali atau bahkan mungkin belum pernah dipakai di empang itu. Makanya untuk pemancing galatama ataupun galapung, kesempatan yang paling besar untuk dapat babon itu pakai aroma baru, aroma yang jarang atau bahkan yang belum pernah dipakai di empang itu. Kesempatannya akan sangat lebih besar. Kembali lagi ke topik utama. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah ikan mas suka dengan semua aroma. Wangi, amis, gurih, mau. Tinggal menyesuaikan dengan target ikan dan kualitas air tentu. Itu udah dibahas di video sebelum-sebelumnya. Jadi aromanya
bisa apa aja, bisa wangi, bisa amis, bisa gurih. Dan tujuan membuat oplosan itu sendiri adalah membuat aroma baru, makanya dioplos. Kalau nggak dioplos, aromanya murni, aroma stroberi doang. Dengan dioplosnya ini tujuannya membuat aroma baru. Contoh stroberi dan nanas. Jadi nanti ada aroma stroberi dan nanasnya. Fungsi utama esen ini hanya untuk menipu, agar ikan ini lebih cepat menemukan umpan. Masalah makan tidaknya kembali ke umpan. Ini untuk ikan baru. Untuk ikan baru, kalau untuk saya sendiri, jarang sekali gonta-ganti oplosan. Karena targetnya adalah ikan baru. Ikan yang belum memiliki trauma ataupun tersimpan aroma-aroma tertentu. Karena dulu pernah juga bikin oplosan beberapa, dan saya anggap hasilnya sama. Dari kadang-kadang bikin bingung atau ragu, mau mancing mau pakai esen yang mana. Padahal hasilnya nggak beda jauh. Makanya yang saya utamakan untuk ikan baru ini tetap adanya di umpan dulu. Umpan, setelah umpannya terasa mumpuni atau dirasa udah cocok di empang yang kita mancing, pakai esen apapun dengan dosis yang tepat, itu hasilnya akan terasa. Kalau untuk galatama dan galapung beda, pertimbangannya beda, karena keterbatasan umpan dan aturannya itu. Tapi kesimpulan ini belum final ya. Kenapa belum final? Karena informasi yang saya dapat, udah ada 2 orang, yang satu dari Jambi kalau nggak salah, yang satu lagi dari Kalbar, Kalimantan Barat. Esennya sampai habis ini masih jalan, bahkan bisa lebih dari 1 bulan di empang yang sama. Nah, kalau dibandingin dengan di sini, atau pengalaman saya sendiri, ini seolah-olah bertolak belakang. Di sini cuma 4 hari, makanya saya bilang nggak ada esen yang abadi di Galatama. Nah, ternyata di Jambi sana dan di Kalbar sana ada 2 orang yang mengatakan bahwa lebih dari 1 bulan esen ini masih tetap bagus, dalam artian jalan dan masih bisa ngapung. Jadi belum final. Kenapa bisa beda? Maksudnya gitu. Sekian video kali ini. Saya mohon maaf sebelumnya apabila ada kata atau kalimat yang menyinggung perasaan sahabat semua. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.